ada beberapa hal, prinsip yang harus dipegang oleh seorang entrepreneur agar ia bisa membangun kesuksesan dalam berwirausaha. 5 itu, yang pertama adalah reputasi. Jadi seorang entrepreneur harus selalu menjaga reputasi, nama baik. Artinya tanpa ada reputasi, baik dari rekan bisnis maupun masyarakat secara keseluruhan, maka sulit mendapatkan kepercayaan. Jadi kepercayaan ini mahal harganya. Tanpa kepercayaan, maka bisnis tidak akan mungkin jalan dengan sempurna. Jadi modal yang pertama itu memang kita harus memiliki reputasi, punya nama baik, image yang positif. Apapun itu, jika orang itu sudah memiliki reputasi yang baik, siapapun yang dia ajak untuk berkolaborasi, bersinergi, oke, saya percaya karena dia punya integritas. Saya percaya dia orangnya bisa dipercaya. Yang pertama adalah reputasi. Lalu yang kedua adalah tumbuh dari bawah. Apa maksudnya? Sukses itu tidak mungkin dicapai secara instan. Sukses itu pada umumnya berawal dari langkah kecil. Bahkan ada yang dimulai dari nol. Ya, start small bahasanya. Dimulai dari yang terkecil. Walaupun titik nol dapat saja berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, atau antara entrepreneur yang satu dengan yang lainnya. Misalnya sebagai contoh, jika seorang pernah kuliah atau bekerja, maka paling tidak orang tersebut sudah memiliki jaringan dan pengetahuan dasar, atau paling tidak wawasan yang luas ketimbang dengan orang yang belum pernah kuliah atau bekerja sama sekali. Ini yang kedua, tumbuh dari bawah. Lalu yang ketiga adalah konsentrasi. Fokus. Ketika seseorang telah menetapkan keputusan untuk memilih bidang tertentu, maka ia harus konsentrasi dan fokus terhadap bidang yang dipilihnya. Dia harus fokus pada bidang yang digelutinya. Dia tidak boleh memilih bidang lain sebelum bidang yang pertama itu sukses. Maka konsentrasi bagi seseorang, apapun bidang yang dipilihnya, menuntut juga adanya ketekunan. Ya, karena ketekunanlah yang dapat menentukan keberhasilan seseorang dalam mengelola usahanya. Kita ini harus percaya, Bapak dan Ibu, bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan ketekunan. Teman bahasanya. Kalau dalam adagium Arab, man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh teman, maka dia akan menemukan. Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam berniaga, maka dia akan meraih kesuksesan. Bahasanya seperti itu. Man jadda wajada. Apa saja? Kan macam-macam ya. Nah, sekarang ini profesi, kalau itu betul-betul ditekuni dan itu menjadi passionnya, wah ini luar biasa. Sudah teman, apapun profesi kita, kemampuan setiap orang berbeda-beda, tetapi tekun ini luar biasa. Kadang-kadang uang pinter kalah karo uang sing temen, kan begitu ya. Ya karena dia fokus gitu. Ini fokus. Nah,
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, anti kerumunan. Maksudnya apa? Ketika seseorang akan memulai bisnis, ketika seseorang akan memulai usaha, ia tidak boleh ikut-ikutan atau latah dengan satu jenis bisnis tertentu. Ya bukan berarti terus nggak boleh ikut-ikutan, tetapi dia harus memilih jenis usaha yang berbeda dengan yang lainnya. Mungkin usahanya sama, tetapi ada sesuatu yang menjadi diferensiasi, pembeda dengan yang lainnya. Kalau produknya itu sama, tetapi tidak ada kelebihan yang lain, gitu ya, maka orang tidak akan melirik. Makanya tidak perlu kemudian kita itu latah, melok-melok, ya kan, tren sekarang begitu, kalau kita tidak memiliki diferensiasi. Karena apa ya? Ini akan berpotensi berisiko dan gagal. Misalnya produk yang sama, tetapi seseorang itu dapat memberikan nilai tambah daripada apa yang pada umumnya dilakukan oleh orang. Seseorang dapat diberikan predikat sebagai entrepreneur sejati ketika sudah mampu memproduksi produk yang berbeda dengan orang lain, walaupun pada awalnya bukan hasil pemikirannya sendiri. Pokoknya memang harus beda. Oh ini sama, malah paling rasanya ya podo Pak. Oh ini khas, ya kan, menu ini khas karena rasanya berbeda, warnanya boleh sama tapi rasa berbeda, atau bisa jadi kemasannya yang lebih higienis dan lain sebagainya. Pokoknya harus beda, tidak perlu podo dengan orang lain. Dan yang kelima, ini ya, modal itu hanya sebagai pelengkap. Sangat jamak ya, bahwa ketika seorang akan memulai satu bisnis, biasanya yang dikeluhkan pertama kali adalah kurang memiliki modal. Mereka meyakini bahwa hanya dengan modal yang memadai maka seseorang akan sukses dengan bisnisnya. Jadi mereka berpikir bahwa dengan modal yang besar, misalnya dia harus memiliki perusahaan yang besar, punya kantor dan punya karyawan yang mumpuni. Padahal siapa saja bisa memulai bisnis dengan usaha kecil dan mungkin juga dapat meminjam pembiayaan ya dari bank syariah.